ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa qfi syarrul zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan aina biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil lil farjil kurum wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul athi'u Allah wa athi'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Wa qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina wa afadana min barakatihi wa sururihi wa nabahatihi wa anwari wa ulumihi karamatihi fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah dijelaskan Allah memerintahkan Rasulullah SAW agar berkata kepada kaum munafikun agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Jika mereka berpaling, maka fa in tawallaw itu belum dimaknai. Qul fa in tawallaw, maka Nabi berpaling pasira kalian, pasira mereka munafikun. Fa in tawallaw, maka Nabi berpaling pasira mereka munafikun. Oh ya, fa in tawallaw, maka Nabi berpaling pasira kalian. Jadi asalnya itu tatawallau, itu fi'il mudhari' ya, paham? Tawalla yatawalla yatawallayan yatawallawna, tatawalla tatawallayan yatawallainah, tatawalla tatawallayani tatawallawna. Jazm tatawallau, dibuang salah satu tak menjadi, paham? Tati fa in tawallaw, Nabi berpaling pasira kalian tegesaan taatihi dari taat ka Rasul. Apa risikonya? Nanti yuhdafu buang ihdat ta'aini, wana pasalaset tonga dua ta. Tining tawallaw khitabun panika khitab itu bihadfi apa yuhdafu? Bihadfi ya. Oh, lagi tining tawallaw bihadfi ihdat ta'aini, kalaban amuang salasit tong dua ta. Khitabun panika khitab lahum da munafiqun, jadi mukhatab. Paham? Bagaimana jika kalian berpaling?
tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat pada Rasulullah, fa innama maka semata-mata alaihi panika tetap atas karo Rasul ma tining barang hummilah setanggungaki pona pema hummilah setanggungaki pona pema tegesah nyata nama minat tablighi dari madepak waalaikum ban pareka tetap atas kalian matining perkara humiltum si keliru fa innama maka semata-mata alaihi paneka tetap atas karo Rasul matining barang humilah seitang gungaki pasirah Rasul dakma aibihi paham nyata nama minat tabligh dari waalaikum ban panika tetap atas kalian matining barang humiltum setanggungaki pasira kalian nyata nama min taatihi dari taat dak karo Rasul. Jadi kalau kalian berpaling ya risiko, karena Rasul kewajibannya hanya apa yang menjadi tanggungannya, yaitu dan kalian bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungan kalian, yaitu paham. Wa in tuti'u ban manabi taat pasira kalian huda karo Rasul tahtadu maka oleh petotu pasira kalian. Kalau kalian taat ya berarti kalian dapat petunjuk, dapat hidayah. Wa ma bantada ala rasuli panika wajib atas utusan tersebut ya Kanjeng Nabi maksudnya. Wa ma bantada ala rasuli panika wajib atas utusan illal balagu tining selain nama depak al mubinuh sejelas. Ayat tablighuh tegas sama depak al bayyinu sejelas. Innama alaikal balagh wa alainal hisab. Kata Allah, Muhammad engkau hanya berkewajiban urusan hisab itu urusan saya. Paham ya? Paham ya? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wala yubdilannahum min ba'di khaufihim amna. Wa'ada hajan jaki Allahu basira Allah alladzina da orang-orang amanu sepada beriman pasira alladzina minkum sebagian dari kalian. Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman di antara kalian, tapi tidak cukup kan beriman. Wa amilu banalaqa basira alladzina sholihati tidak banyak-banyak amal soleh. La yastakhlifannah demi Allah ongku ngangkat khalifah pasir Allah. Istakhlafa itu mengangkat sebagai khalifah. Jadi orang kadang gagal fokus ya ketika kita menolak gerakan semacam HTI
bukan kita berarti tidak mengakui bahwa khilafah atau khalifah itu bagian dari ajaran Islam. Paham ya? Yang kita tolak adalah khilafah versi mereka. Tetapi di fikih-fikih tidak harus dengan nama istilah khalifah pimpinan itu. Boleh dengan istilah imam. Makanya di fikih-fikih itu ada istilah nasbul imamah, mengangkat pemimpin. Jadi tidak ada ketentuan khusus suatu negara harus berbentuk ini, berbentuk itu. Paham ya? Paham ya? Jadi Indonesia yang mengakomodasi berbagai suku, berbagai ras, sara itu suku, agama, ras, golongan, itu sudah mantap dengan sistem republik. Tidak kerajaan, tidak khilafah, tidak negara parlemen dan sebagainya. Paham ya? Jadi kalau kira-kira ada usulan bentuk baru, untuk apa? Karena bukan khalifah. Memang tidak harus berbentuk khalifah. Paham ya? Yang penting ada pemimpin, sehingga urusan umat Islam itu tidak terbengkalai. Apakah kalian selama ini sholat diganggu oleh aparat keamanan? Dilarang sholat, ada kan? Puasa dilarang berpuasa, ada kan? Apa yang dipermasalahkan? Paham ya? Paham ya? Kalau pemerintah Indonesia melarang kita sholat, melarang kita puasa, melarang kita menjalankan agama Islam dengan sebenarnya, baru kita respon, kita reaksi. Oh, ya selama ini enak, kalian sunat ya aman. Paham ya? Bahwa urusan terjadi kecopongan itu bukan kesalahan pemerintah, kesalahan tukang sunatnya. Paham enggak? Paham enggak? Ya, seperti itu. Jadi yang kita tolak bukan masalah syariat khilaf. Jadi syariat khilafah itu iya, tetapi tidak harus berbentuk pemimpin itu seorang, tidak harus disebut khalifah. Kalau maksa silahkan sebut khalifah Jokowi, silahkan, nggak masalah. Cuma karena ini negara republik, pemimpin tertinggi disebut presiden. Kalau negara kerajaan ya raja, seperti di Saudi Arabia dan sebagainya. Nah, tidak ada masalah. Memang ada periode-periode tertentu yang kekhalifahan itu, sistem khalifah itu diakui. Ada periode-periode tertentu, saya tidak hafal itu sejarahnya. Tapi tidak berarti setelah itu harus juga pakai sistem khalifah atau khilafah. Paham ya? Ya. Tuh. Tapi kadang sebagian dari kita juga overacting, kebablasan. Kebablasannya bagaimana? Setiap kali mendengar kata khilafah sudah ilfil duluan. Paham ya? Pokoknya yang berbau khilafah langsung meriang. Ya enggak juga, enggak begitu. Harus diakui. Nasbul imamah, nasbul khilafah itu dalam Islam memang termasuk syariat dan wajib. Li'alla tata'attalah umurul muslimin, agar urusan orang Islam tidak terbengkalai. Paham ya? Nah, selama ini sudah enak. Ada Kementerian Agama mengatur tentang hal-hal yang prinsip dalam agama Islam. Misalnya pernikahan itu diatur, ada undang-undangnya tersendiri tahun 1974. Ada undang-undang tentang perwakafan, ada undang-undang tentang warisan. Sudah enak, sudah. Paham ya? Apakah kalian selama ini mau menikah dipersulit? Enggak kan? Kalaupun kalian sulit jodoh, itu salah kalian. Paham? Paham ya?
Bukan salahnya pemerintah. Pemerintah itu hanya mau menikahkan, bahwa sampean tidak laku itu tidak urusan kalian sendiri. Paham ya? Paham enggak? Iya. Jadi Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin dan beramal soleh akan mengangkat mereka sebagai pemimpin fil ardi, di bumi, tegese badalan hale tadi genteh anil kufari, dari banyak orang kafir. Saya kok cenderung ya, ini bukan apa ya, bukan menafsirkan sih, bukan. Cuma pemikiran saya begini, orang mukmin menguasai bumi itu tidak mesti dalam arti sebagai pemimpin politis. Tidak harus jadi presiden, tidak harus jadi camat, tidak harus jadi gubernur, tidak harus jadi kepala desa dan sebagainya. Tapi pemimpin dalam arti yang berpengaruh. Orang Islam menjadi apa? Masyarakat, tinggal dimanapun mereka berada, mereka menjadi masyarakat yang berpengaruh, masyarakat yang memberikan pengaruh. Paham ya? Jadi bisa jadi tidak menjadi pemimpin formal, tetapi menjadi rujukan, Ada pemimpin non muslim, rujukannya ke umat Islam. Ini loh, kalau menurut Islam begini, menurut Islam begitu. Jadi itu sudah bagian dari istikhlaf. Paham ya? Paham ya? Kama stakhlafah, sebagaimana olehna apa? Ngangkat khalifah pasira Allah bil bina'i tegese kalaban abina lil fa'ili da fa'il, berarti alladzina jadi maf'ul, wal maf'ul ibn bina maf'ul, kamas tukhlifah berarti alladzina menjadi naibul fa'il. Kama stakhlafa, sebagaimana oleh mengangkat khalifah pasir Allah alladzina, ada orang-orang min qablihim, isabelun karo alladzina amanu, alladzina amanu di zaman Rasulullah, sebagaimana Allah telah mengistikhlaf kaum lain sebelum umat Islam zaman Nabi Muhammad. Paham? Nyatana alladzina min qablihim min bani Israil, dari bani Israel, badalan halai tetikenteh anil jababirati, dari banyak kaum seangge, anil jababirati tetikenteh dari banyak kaum seangge, angkara murka, sombong, tak mau beriman. Sudah dibuktikan dengan Bani Israel. Paham ya? Walaupun pada perjalanannya Bani Israel ini kebanyakan dikenal dengan nama Bani Ngeyel. Paham? Wajengil. Tapi Bani Israel sempat menguasai bumi ketika zaman Nabi Musa dan nabi-nabi sesudahnya. Paham ya? Nah, kecengilan itu muncul ketika para ahli Taurat dan ahli Injil yang memang alim di dalam kitab Taurat dan itu menjelaskan bahwa di dalam Taurat dan di dalam Injil akan datang Nabi akhir zaman. Saya sedang baca kitab Al-Khosaisul Kubra li Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu salah satu penjelasannya itu jadi salah satu bentuk kengeyelan Bani Israel itu ketika ahli kitab mereka yang ahli Injil dan ahli Taurat itu menyatakan bahwa akan datang Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri ada tanda kenabian dan sebagainya dari bangsa Arab. Nah, ini sudah
Jadi sensitivitas kesukuan mereka tersungging. Kenapa tidak dari Bani Israel, kok dari bangsa? Nah, akhirnya kemudian bagian-bagian dalam Taurat dan Injil yang mengisahkan akan ada Nabi Muhammad itu kemudian ada yang disimpan, disobek, dirubah teksnya dan sebagainya. Paham enggak? Tapi ya beberapa pendeta atau ulama mereka yang sudah alim, hafal isi Taurat dan Injil di dalam kepala, walaupun Injil dan Tauratnya dirubah, tetap yakin bahwa akan ada nabi akhir zaman, nabi penutup segala nabi dari bangsa. Salah satunya yang pendeta itu ketika Rasulullah itu berniaga dengan membawa dagangan dari Sayyidati Khadijah sebelum diperistri, itu ngajak salah seorang pembantunya Siti Khadijah, itu diajak di perjalanan itu mampir di sebuah tempat. Kemudian keduanya Nabi Muhammad itu ketika itu masih pemuda, bernaung di bawah sebatang pohon. Diketahui terlihat oleh si pendeta ini, pendeta Nasrani ini, nanya ke temannya Rasulullah yang pembantunya siapa? Siti Khadijah. Itu siapa? Namanya Muhammad. Dari mana? Dari Bani Quraisy. Pas pendeta itu berkata, tidak pernah ada orang bernaung di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Paham ya? Tidak pernah ada seorang pun yang berada di bawah pohon itu selama ini kecuali dia seorang nabi. Coba panggil ke sini. Dipanggil ke sini, dibuka itu tandanya, punggungnya ternyata tanda kenabian itu ada, khotamun nubuwah itu ada. Ini kemudian yang diberitahu kepada Siti Khadijah oleh pembantunya ini, diceritakan, maka Siti Khadijah kemudian naksir Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditaksir Kanjeng Nabi, tak main-main. Tapi yang menaksir juga bukan wanita sembarangan. Siti Khadijah itu wanita mulia. Paham ya? Waktu itu usianya 40-an. Kanjeng Nabi waktu itu usianya 25. Mau menikah Rasulullah karena memang kemuliaan seorang Siti Khadijah. Paham ya? Dan Siti Khadijah jelas karena sudah ada indikasi yang namanya Muhammad ini bakal jadi nabi akhir zaman. Paham ya? Jadi itu salah satu ketika kenapa Bani Israel kemudian menjadi bani yang ngeyel, karena nabi akhir zaman tidak diangkat dari Bani Israel, dari bangsa mereka. Ngerti enggak? Bukan mereka tidak mengakui, mereka mengakui tapi sudah kadung gengsi. Paham ya? Kadung gengsi. Mereka aslinya hati kecil mereka itu mengakui kalau Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Cuma tidak sudah kadung gengsi lah, kadung gengsi. Wong di dalam Injil, di dalam Taurat itu dijelaskan bahwa akan ada nabi yang namanya Ahmad, mim ba'dismuhu Ahmad. Ahmad ay Muhammad. Ngerti? Itu salah satu nama nabi. Itu janji pertama Allah. Janji pertama adalah janji kedua, wala yumakkinanna. Dan demi Allah,
bekal makoko ongku basir Allah dimakin. Ada pondok Al-Qoror Al-Makin, tempat menetap yang kokoh. Wala yumakkinan naban, demi Allah bekal makoko ongku basira lahum karena alladzina amanu, untuk ya lahum karena alladzina amanu dinahum da agamana alladzina amanu alladzir tado sirido basira Allah lahum karena karwa alladzina amanu. Janji Allah yang kedua tamkin, paham ya? Jadi mengokohkan agama yang diridhoi Allah. Wa huwa tiningkarwa din al-islamu panika Islam. Dengan cara bagaimana Allah mengokohkan Islam? Bi ayyuzhirah kalaban kotu mapadang pasir Allahu din ala jami'il adyani, atas sedaya banyak agama. Mapadang itu artinya apa? Unggul. Kalau dari tumpukan banyak barang bertumpuk ada yang terlihat satu, berarti satu itu istimewa, paham ya? Jadi dari sekian agama satu yang diperlihatkan oleh Allah, berarti itu yang agama yang diridhoi. Wa yuwassi'ah ban maluas pasir Allah malakah wa yuwassi'ah ban maluas pasir Allah lahum karena karwa alladzina amanu fil biladi, dalam banyak negeri. Fayamliku maka memiliki pasir alladzina amanu hada bilad, di tiap negara tuh mesti ada kaum muslimin. Mau jangankan yang mayoritas, seminoritas apapun keberadaan mereka ternyata signifikan. Paham ya? Paham ya? Ya. Janji ketiga, wala yubaddilanna atau wala yubdilanna berarti bab if'al, atau wala yubaddilanna berarti bab af'il. Wala yubadilanna ban, demi Allah engku moropen pasir Allahum da alladzina, paham? Tegese bitakhfifi kalabani pada mang menjadi bab apa tadi? Wa tasdid ban tasdid berarti menjadi bab. Jadi tabdil masdarnya tabdil atau ibdal. Wala yubdilannahum ban, demi Allah engku bakal moropen basir Allah mengganti menukar Allah mimba di khaufihim isalas tarena takon karo alladzina amanu, takok dak remah minal kufari, dak banyak orang kafir, amnan dak rasa aman. Jadi ketakutan mereka diganti dengan, selama ini mereka takut masuk Islam sembunyi-sembunyi, dakwahnya Rasulullah juga sembunyi-sembunyi, kemudian mulai ditampakkan oleh Allah, diperkuat oleh Allah, akhirnya dakwah terang-terangan, yang muslim juga terang-terangan. Paham ya? Awalnya kan sembunyi-sembunyi dakwahnya, baru dakwah terang-terangan Rasulullah. Awalnya sembunyi-sembunyi, makin kuat. Ketika salah satu tokoh kafir masuk Islam yang paling disegani, tokoh Quraisy yang paling disegani masuk Islam, Sidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Islam makin kuat. Disusul, kalau Abu Bakar disegani, disusul tokoh yang paling ditakuti. Siapa? Sidina Umar. Masuk Islam, makin kuat Islam. Disusul paman Nabi, pendekar, jagoan, Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada, pimpinan para syuhada, masuk Islam, makin kuat Islam. Abu Jahal, Abu Lahab makin keteteran.
Paham ya? Kemudian ada lagi dari kalangan pemuda yang terkenal pemberani, tak kenal takut, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang memang sudah disucikan oleh Allah dari menyembah berhala sejak kecil. Kalau Nabi itu ya memang sudah tidak mau nyembah berhala sejak kecil. Disuruh bersumpah demi Lata demi Uzza itu tidak mau Rasulullah. Itu sebelum diangkat. Jadi sudah masuk sudah sejak masih kecil, terjaga sudah sejak masih kecil. Malah kalau menyusu ketika beliau disusui oleh siapa ya? Insya Allah Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Kan yang menyusui Rasulullah itu 3, ada Suwaibah, ada Halimatus Sa'diyah, siapa lagi? Itu kan punya saudara susuan, paham ya? Itu Rasulullah selalu menyusu dari tempat yang sama, satu tetek yang sama. Kalau disodori tetek yang lain, yang sebelahnya, Rasulullah tidak mau, selalu di tetek yang kanan. Disodori tetek yang kiri tidak mau. Jadi itu kata ulama karena Rasulullah tidak mau wasop. Paham ya? Bahkan sampai seperti itu terjaganya siapa? Rasulullah. Jadi sejak kecil sudah terjaga Rasulullah. Nah Sayyidina Ali itu sejak kecil tidak pernah sujud ke berhala, sehingga beliau mendapat gelar karramallahu wajhah. Itu masuk Islam. Islam makin. Sayyidina Umar Islam makin. Sayyidina Umar tidak cuma orang yang takut, sungai takut, gempa bumi takut. Waktu zaman Sayyidina Umar itu ada gempa bumi. Oleh Sayyidina Umar tongkatnya itu diketokkan ke tanah. Bumi, kalau saya adil, diam. Ambu. Gempa bumi langsung esok. Skala Richternya langsung mati. Paham ya? Sungai itu di Mesir, soratin dikirimi surat oleh Sayyidina Umar. Islam makin kuat. Paham ya? Tuh. Jadi janji Allah terpenuhi semua. Paham ya? Istikhlaf, tamkin, apa? Ya tamkin, dan yang terakhir ibdal atau tabdil. Paham? Waqad anjaza, ban ongku menunaikan Allahu basir Allah wa'dahu dak janjin karo Allah lahum dak karo alladzina amanu bima kalaban barang dzukira sampun disebut pon apa ma. Paham? Nah di lafaz itu saya sempat gagal fokus, hampir baca dzakarun wa unsa, hampir baca dzakarun wa unsa, itu dzukira wa asna itu ya. Paham? Bima kalaban barang dzukira sampun sebut nama titik. Wa asna ban memuji pasir Allah alaihim atas alladzina biqaulihi kalaban dabun karo Allah raban debu ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ya'budunah nyembah pasira alladzina amanu ni dak sengkok dabun Allah, la yusyrikuna tak menyekutukan pasira ya alladzina ni dak sengkok syai'an bi kalaban sengkok, la yusyrikuna tidak menyekutukan pasir alladzina amanu bi kalaban sengkok syai'an dak sesuatu pun. Ya'budunani wa la yusyrikun tining qaul ya'budunani musta'nifun panika jumlah istinaf, paragraf baru. Paham? Tetapi fi hukmi ta'lil, tetap dalam hukum taklil alasan. Taklil menjadi, jadi kenapa Allah wa'adallahu alladzina amanu minkum, karena alladzina amanu ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Paham tak? Jadi memang ya'buduna paragraf baru, tetapi posisinya mirip dengan taklil, sama dengan taklil menjadi alasan dari kaul sebelumnya. Paham ya?
Jadi kenapa wa'adallahu alladhina amanu? Karena ya'budunani. Paham? Wa man dining basara-basara orang yang kafaro panika ingkar pasiraman. Ini bukan kafir dalam arti tidak mengakui Allah, tidak. Tapi ini kafir di sini kafir nikmat, ya. Wa man dining basara-basara orang yang kafaro panika ingkar pasira man ba'da dzalika selastaren ka adisa tekesal inami pemberian nikmat minhum dari alladzina ingkar bihi kalaban karwa minhum dari karwa alladzina ingkar bihi kalaban karwa istikhlaf tamkin wa ibdal. Istikhlaf tamkin wa ibdal. Istikhlaf wa tamkin wa ibdal. Paham? Istikhlaf wa tamkin wa ibdal. Dan barang siapa yang mengingkari pemberian nikmat itu setelah nikmat itu benar-benar terwujud, istikhlaf iya, tamkin iya, ibdal iya. Paham? Faulaika maka tining karoman humul fasiquna ingki panika banyak-banyak orang yang fasik ai ghairil kafirin. Hanya sampai ke level fasik, tidak sampai dicap kafir karena akidahnya tidak rusak. Paham ya? Akidahnya tidak, mereka hanya kufur nikmat. Ya bukan hanya sih, berat juga, tetapi selama tidak kafir akidah, selama itu masih wajib masuk surga. Paham ya? Nah, di kalangan kaum mukminin zaman itu siapa yang dianggap pertama kali ingkar? Ingkar apa? Nikmat. Wa awwalu man tining lukalluna orang kafaro ingkar pasiraman bihi kalaban in'am. Adapun yang pertama mengingkari in'am itu artinya kenikmatan itu disalah gunakan. Qatalatu Utsmanah, qatalatun simfa'il qatilun qatilani qatiluna qutalun wa qut wa qa. Paham? Qatalatu Utsmanah panika banyak-banyak pembunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Ini kisah yang menyedihkan. Sayyidina Utsman, sahabat Nabi yang bergelar Dzunnurain, karena Sayyidina Utsman menikahi dua putri Rasulullah. Kok boleh bersaudara dinikahi? Waktu itu belum turun hukum larangan mengumpulkan dua wanita mahram dalam satu pernikahan. Paham ya? Makanya ada wa antajma'u bainal ukhtaini. Tidak boleh kata Allah mengumpulkan dua orang wanita yang bersaudari atau mahram dalam satu. Wa antajma'u bainal ukhtaini itu tidak boleh illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lalu. Nah, ini termasuk yang sudah lalu itu pernikahannya siapa? Yang bergelar Dzunnurain. Dua putrinya Rasulullah dinikahi oleh beliau, dan itu dibunuh oleh orang-orang yang ingkar nikmat ini. Muslim mereka. Paham ya? Paham ya? Apa akibatnya? Fasoru maka tetip pasira kotalah yaktatiluna panika saling membunuh pasira kotalah. Yaktatiluna panika saling membunuh pasira kotalah. Hum jama'atun minar ra'iyah, sekelompok rakyat warga, akhadhuhu baghtatan, yang menyerbu mendadak. Kata Sayyidina Utsman. Konon Sayyidina Utsman ini tidak termasuk dari para peserta Ahlul Badar. Paham ya? Tapi sebagian ulama memasukkan, tapi yang jelas tidak ikut perang. Loh kok bisa? Karena ketika Rasulullah Sayyidina Utsman mau berangkat ikut perang, salah satu rajinnya songkan, sakit.
Jadi oleh Rasulullah, Utsman biar kamu tidak usah ikut, kamu jaga saja istrinya. Paham ya? Paham ya? Yaktatiluna panika saling ba'da angkanu isalastaren kotubada pasira kotalah ikhwanan panika benyak-benyak teretan. Setelah mereka bersaudara, dipersatukan persaudaranya dalam Islam, id kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tapi kemudian karena mengingkari nikmat itu, entah apa yang merasuki mereka, ya mereka kemudian memberontak pada Sayyidina Utsman. Dan itu khalifah. Paham ya? Zunnurain. Apa kari cendeng dejen? Apa kari? Sayyidina Utsman orang yang lembutnya seperti itu, yang iblis pun sampai malu pada beliau, itu dibunuh. Paham ya? Allah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin langsung oleh Allah, oleh Rasulullah surga. Wa anisittatil mutammimina lil asyaratil kiram. Itu dengan khutbah itu ya. Sayyidina Abi Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali 4. Wa anisittatil mutammiminah, dan muka-muka Allah ridha dari 6 sisanya. 4 tambah 6 al mutammimina lil asyarati, yang menyempurnakan jumlah 10 al kiram sepada jamulnya. Paham ya? Ila akhirih, sadaqallahul azim wa huwa a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a